Halo semua, kembali lagi dengan saya Sipong. Gimana kabar kalian hari ini? Kupastikan semuanya baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Entrapment. Film ini menceritakan seorang agen asuransi bertekad untuk menangkap pencuri ahli yang telah mengambil sebuah karya seni berharga. Untuk itu, ia pun menyamar sebagai seorang pencuri dan bergabung dengan komplotan mereka. Bagaimana kisah ceritanya? Mari kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, saya mau intro dulu. Pertama-tama, kita diperkenalkan dengan wanita cantik yang bernama Virginia atau dipanggil Gin. Bekerja di perusahaan asuransi yang bernama Westerly Insurance. Dan McDougall atau biasa dipanggil Mac adalah pencuri profesional yang berspesialisasi di bidang seni internasional. Pada suatu malam, sebuah lukisan Rembrandt, yaitu lukisan yang sangat mahal, dicuri dari sebuah perkantoran di kota New York. Karena pemilik lukisan tersebut klien Jim pun mencari tahu siapa pencuri dari lukisan tersebut. Jim memutar rekaman saat pembeli memesan lukisan Rembrandt-nya. Di sebuah lelangan 4 minggu lalu, di dalam rekaman, Mac ternyata ikut menghadiri pelelangan lukisan tersebut dan langsung menjadikannya tersangka utama. Atasan Jim yang bernama Victor Kors enggan mempercayai kalau Mac lah pencurinya. Karena menurutnya, meski Mac adalah pencuri yang terkenal, dia sekarang sudah berusia 60 tahun, dan dia sudah kaya. Jadi Cross berpikir tidak masuk akal bila Mac mencuri lukisan tersebut. Tapi pada akhirnya setelah Jim menemukan beberapa bukti, Cross pun mulai mempercayai Jim, dan mengirimnya untuk menyamar, dan menyelidiki Mac yang sekarang berada di London. Sesampainya Jim di London, Jim pun mulai mengikuti Mac, yang masuk ke sebuah gedung. Setelah beberapa lama Jim menunggu, tiba-tiba alarm gedung itu menyala. Selagi Mac juga terlihat keluar dari gedung, yang menandakan kalau Mac telah mencuri sesuatu. Jim pun kemudian hanya memperhatikannya. Malamnya, saat Jim tidur di sebuah hotel, seketika Mac muncul di kamarnya dan mengambil senjata milik Jim, lalu menanyakan kenapa Jim saat ini mengikutinya. Lalu Jim pun memberitahu Mac kalau ia juga seorang pencuri profesional dan membutuhkan bantuan Mac untuk mencuri topeng asal China dari Bedford Place, tempat yang dijaga ketat. Walau sedikit ragu, Mac pun setuju untuk bekerja sama dengan Jim. Keesokan harinya, Mac menyuruh Jim untuk mencuri sebuah vas dari sebuah toko. Tapi percobaan Jim ini gagal, lalu pemilik toko menodongkan pisaunya ke leher Jim. Tetapi dengan perlahan, Jim mengambil sebuah vas lalu memukul dengan vas tersebut. Dan setelah vas tersebut pecah, Jim melihat seperti benda yang terdapat di dalam vas tersebut. Lalu Jim mengambilnya dan seketika kabur dengan Mac. Lalu Jim berkata kalau ia gagal membawa vas itu, tetapi dia hanya bisa membawa benda yang terdapat dalam vas tersebut. Dan Mac pun menjawab kalau yang terpenting bukanlah vasnya, melainkan isinya, yaitu benda yang tadi dibawa Jim. Dia juga menjelaskan kalau benda tersebut berisi letak keamanan di Bedford Place. Mereka kemudian pergi ke tempat persembunyian Mac, yaitu di pulau terpencil, dengan menggunakan helikopter milik Mac, dan merencanakan pencuriannya di sana. Seketika mereka sampai ke tempat Mac, lalu Irv Beddock, rekan Mac, datang untuk membawakan kebutuhan peralatan untuk melakukan pencurian tersebut. Selang beberapa hari, Mac pun mulai melatih Jim dan mempersiapkannya untuk pencurian. Nah, suatu hari, Jim meminta izin untuk pergi ke sebentar. Setelah Mac mengizinkan, ternyata Jim secara diam-diam menelpon bosnya, yaitu Victor Kors, dengan menggunakan telepon umum, dan memberitahu tentang keberadaan Mac. Dan ternyata, yang Jim tidak ketahui, telepon tersebut sudah disadap oleh Mac, yang mana memungkinkan Mac tahu apa rencana Jim dengan bosnya. Tetapi Mac yang ternyata diam-diam mulai jatuh cinta dengan Jim, mulai bingung harus melakukan apa. Dan akhirnya waktu pencurian pun tiba. Jim dan Mac telah sampai di Bedford Place. Rencana pencurian mereka di tempat ini tidaklah mudah.
Mereka harus melewati beberapa keamanan dengan sistem laser. Dan tentunya tempat itu dijaga ketat oleh para penjaga. Tetapi karena usaha yang baik dari Jim dan Mac, akhirnya mereka berhasil mencuri topeng tersebut. Setelah kembali, Jim dituduh berencana mengkhianati Mac. Dengan menjual topeng itu di Kuala Lumpur, Mac juga mengetahui kalau Jim bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Nah, Jim akhirnya meyakinkan Mac kalau pekerjaan asuransinya merupakan cara dia memperoleh informasi untuk rencana pencuriannya. Jim kemudian memberitahu kalau dia merencanakan pencurian yang lebih besar di Kuala Lumpur, yaitu mencuri uang sebesar 8 triliun dari Menara Internasional Petronas. Tepat di saat pergantian tahun baru, akhirnya Max setuju dengan rencana Jim. Dan mereka berdua pun pergi ke Kuala Lumpur. Di saat mereka sedang merencanakan soal pencurian, Cross dan timnya melacak Jim dan menemuinya saat sedang sendirian. Cross pun marah karena dia tidak pernah diberi kabar lagi oleh Jim, dan kemudian mengingatkan kalau dia masih harus menangkap Mac. Dari sini Cross sudah mulai curiga terhadap Jim. Malamnya, saat Jim dan Mac memulai aksinya pencurian di dalam Menara Petronas, Cross dan para keamanannya sudah tahu rencana Jim. Cross akhirnya masuk ke dalam ruang keamanan gedung tersebut untuk mengawasi pergerakan mereka berdua. Tapi Mac dan Jim juga sudah mengetahui kalau mereka juga diawasi oleh Cross. Dan dengan pintar mengelabuinya dengan memfreshkan kamera CCTV hingga mereka sampai di lemari besi komputer milik bank, tanpa diketahui oleh Cross. Nah, karena sistem keamanan bank dinonaktifkan selama 10 detik selama pergantian tahun baru dari tahun 1999 ke tahun 2000, Jim berhasil meretas dan transfer uang senilai 8 triliun dari bank rekeningnya dalam waktu 10 detik. Tapi saat Jim mencabut kabel yang dihubungkan ke komputer, alhasil alarm darurat pun menyala. Dan Cross yang sudah tahu keberadaan Mac dan Jim menyuruh menangkap mereka berdua hidup-hidup. Kemudian terjadilah kejar-kejaran yang menegangkan di sini. Dan sampai akhirnya karena terpojok, Mac menyarankan untuk menyeberangi kabel yang tergantung di bawah jembatan yang menghubungkan kedua menara. Tetapi sialnya, kabel itu pun putus, yang mana membuat mereka berdua harus bergelantungan di sana. Untungnya Mac berhasil memegang tiang besi yang kemudian mereka panjat. Mereka berdua pun akhirnya berlari ke tempat saluran udara. Di sini Mac menjelaskan rencana B, yaitu kabur dengan melewati saluran udara dengan menggunakan parasut mini. Tapi sayangnya, Jim kehilangan parasutnya saat kejar-kejaran tadi. Jadi Mac memberikan parasut miliknya, dan Jim awalnya tidak ingin pergi tanpa Mac. Tetapi saat Mac berjanji akan menemuinya di stasiun Pudu pada keesokan harinya, akhirnya Jim menuruti Mac dan kabur melalui saluran udara. Keesokan harinya, Jim pun tiba di stasiun Pudu dan menunggu kedatangan Mac. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Mac datang dengan Tibedok, rekan Mac tadi, yang ternyata Tibedok mengungkapkan jika dirinya agen FBI. Tibedok memberitahu kalau Cross juga agen FBI ikut hadir di stasiun. Mac juga mengatakan pada Jim kalau ia juga harus menangkapnya. Karena Jim bingung, Mac pun menjelaskan. 2 tahun sebelumnya, ketika Tibedok menangkapnya, Mac membuat kesepakatan untuk membantu tim FBI untuk menangkap Jim. Kenapa? Karena para FBI dari dulu sudah menduga kalau Jim adalah seorang pencuri kelas atas yang menggunakan pekerjaan agen asuransinya dalam merencanakan pencuriannya. Tentang Cross ini baru diberitahu oleh Tibedok soal hal ini. Makanya dia sebelumnya juga ikut mengajar Mac. Nah, Jim kemudian bilang pada Mac, kenapa tidak dari awal saja dia menangkapnya? Kenapa baru sekarang? Mac pun menjawab, karena ia juga ingin tahu seberapa jago Jim dalam mencuri. Ternyata secara diam-diam, Mac memiliki rencana untuk membantu Jim melarikan diri. Tanpa terlihat para agen FBI, Mac menyelipkan pistol ke kantong Jim. Dan diam-diam menjelaskan kalau Mac cuma mengembalikan 7 dari 8 triliun yang telah mereka curi. Jadi, mereka masih menyimpan 1 triliun. Dan kemudian Jim berpura-pura menyandera Mac dengan menodongkan pistol dan mengancam akan menembak Mac jika para FBI mengikutinya. Dan lalu, Jim naik ke kereta dan para FBI ke stasiun berikutnya untuk menangkap Jim. Tapi, Jim melompat dari kereta di pertengahan stasiun,
lalu kembali menemui Mac di stasiun Pudu di saat para FBI sudah pergi. Dan kemudian Jim memberitahu untuk rencana pencuriannya berikutnya, dan akhirnya Mac pun setuju. Lalu sutradara berkata, film pun selesai. Sangat singkat ya. Gimana cerita dari film Entrapment? Pasti kalian juga berpikir banyak plot twist yang di setiap alurnya, yang tidak bisa kita duga. Baik, buat kalian yang ingin request film apa yang nanti akan saya buatkan, silahkan komen di bawah. Insya Allah saya akan segera buatkan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian ya guys.